Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, jumpa lagi bersama Zahrita pada pembelajaran daring di kelas 1 Madinah. Kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, anak Ustazah bersemangat hari ini. Semangat ya, sehat hari ini. Sehat, alhamdulillah sehat. Ustazah hari ini pun masih dalam keadaan sehat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan sebelum mulai belajar, anak Ustazah, kita baca doa dulu ya. Silakan angkat tangan dan tundukkan kepala. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah ya dari ilmu yang akan saya sampaikan. Anak Ustazah boleh keluarkan buku ini, sudah nak, dan buka halaman 57. Nah, simak ya penjelasan Ustazah berikut ini. Selamat menonton, silakan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini: 1. Siswa dapat bertukar informasi dan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. 2. Siswa dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasikan cara memegang dan membalik buku serta membaca dengan pencahayaan yang benar. 3. Dengan tarian, siswa dapat menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagian-bagian anggota tubuh, gunanya, kemudian bagaimana cara memelihara bagian-bagian tubuh kita, dan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang antum perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar sama-sama kita lihat ada si Siti, Dayu, dan Beni. Nah, si Siti, Dayu, dan Beni kita lihat ada bagian tubuhnya yang tampak oleh kita dan ada yang tidak tampak. Seperti kita lihat ada yang tertutup oleh pakaian dan ada yang tidak tertutup oleh pakaian. Nah, kita amati lagi gambar ini. Nah, ada bagian tubuh yang boleh disentuh dan ada bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apakah itu dan kenapa tidak boleh disentuh? Nah, coba antum simak penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, bagian tubuh kita ini ada yang boleh disentuh oleh orang lain dan ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, seperti antum lihat gambar berikut ini. Nah, kita amati ya. Nah, gambar berikut ini adalah bagian tubuh yang tampak dari depan dan bagian tubuh yang tampak dari belakang. Nah, antum lihat pada gambar ini ada lingkaran-lingkaran berwarna merah. Nah, pada lingkaran berwarna merah itu pada bagian depan tubuh kita adalah bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, jadi pada lingkaran merah ini bagian depan tubuh kita adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, kemudian gambar selanjutnya yang ini adalah bagian tubuh kita yang tampak dari belakang. Nah, sama ada garis merah dan lingkaran merahnya. Lingkaran merah itu adalah bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, apabila anak Ustazah nanti bagian tubuh yang terlihat di depan ini yang tidak boleh disentuh ataupun yang dari belakang tersentuh oleh orang lain, jangan diperbolehkan. Nah, yang boleh menyentuh bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh adalah orang tua kita, ayah, bunda, kemudian dokter ketika kita berobat kalau kita sakit. Selain itu boleh, tidak boleh.
Nah, selain orang tua dan dokter ketika kita akan berobat, tidak boleh orang menyentuh bagian tubuh kita yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Nah, bagaimana Zah kalau ada orang yang menyentuh atau memegang bagian tubuh kita yang tidak boleh dipegang? Nah, kita harus teriak dan laporkan ke orang tua kita atau orang dewasa kita. Nah, contoh di sekolah, antum ada disentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh yang Zah sebutkan tadi. Ada yang memegang, maka antum harus teriak dan lari lapor ke ustazah. Nah, kalau kita di rumah bagaimana? Atau kita di pasar, pergi kemana dengan orang tua? Kita jangan diam saja. Kita harus teriak dan lari dari orang tersebut dan bilang ke orang tua. Jangan merasa takut, jangan merasa malu. Kita harus berani untuk bilang ke orang tua, karena itu adalah anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, apabila orang tersebut menyentuhnya, maka antum harus lari dan menjauh dari orang tersebut dan berteriak supaya orang tersebut tidak mendekati kita lagi. Nah, sekarang supaya lebih pahamnya anak ustazah, apa bagian tubuh yang boleh disentuh dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, silahkan anak ustazah perhatikan video berikut ini ya, dan simak video berikut ini, dan anak ustazah bisa mengikuti lagunya. Dan simak baik-baik ya nak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Tidak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak harus ingat ya yang ibu guru jelaskan tadi. Kalian harus berhati-hati dan menjaga diri agar tetap aman. Bagaimana anak ustazah? Sudah lebih paham ya
mudah-mudahan anak ustazah sudah lebih paham setelah mendengarkan dan melihat tayangan video tadi. Nah, di video tadi sudah dijelaskan apa saja bagian tubuh kita yang boleh disentuh dan mana bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh. Dan apabila ada orang lain selain orang tua dan dokter ketika kita berobat menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, katakan tidak dan lari kepada orang tua kita. Nah, anak ustazah, ingat-ingat ya bahwa anggota tubuh kita ada yang boleh disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh. Nah, sekarang tugas anak ustazah, tulislah di kertas selembar. Antum tuliskan bagian tubuh kita yang mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ustazah ulang ya, tugas antum, tulislah bagian-bagian anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kerjakan di kertas selembar ya dan dikumpulkan pada hari yang sudah kita tentukan. Baik anak ustazah, nah, silakan amati gambar berikut ini. Ya, pada gambar sama-sama kita lihat si Beni dia sedang membaca buku dan membalik halaman buku. Nah, coba antum lihat posisi duduk si Beni. Apakah duduknya betul? Bagus, posisi duduk si Beni sudah betul. Apakah anak ustazah ada duduk seperti itu? Dan anak ustazah sudahkah mempraktekkan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya tentang posisi duduk dan jarak mata dengan objek kita membaca ataupun menulis? Nah, buku adalah gudang ilmu kita. Buku perlu kita rawat dan kita jaga supaya buku kita tetap baik dan kita tidak mendapatkan buku yang rusak ataupun robek. Nah, salah satu caranya yaitu ketika kita membuka buku atau membolak-balikan halaman buku. Nah, antum perhatikan ustazah ya, ketika kita akan menggunakan buku atau membuka halaman buku, kita harus mempunyai aturan. Nah, caranya bagaimana? Tidak boleh langsung kita balik seperti ini. Nah, tidak boleh mencari halaman seperti itu dan tidak boleh pula kita mencari halaman kita melibas-libasnya seperti ini secara cepat. Nah, kalau kita lakukan hal seperti itu, berarti kita merusak buku. Nah, bagaimana cara membalikkan buku? Perhatikan ustazah. Nah, membalikkan buku kita mulai dari bagian atas sebelah kanan. Kita urut dengan jari kita, dengan tangan, kemudian kita balikkan halamannya. Nah, apabila halaman buku belum ketemu, maka kita lakukan hal yang sama. Kita ambil dari bagian atas, kita urut, kita tarik ke bawah dan kita balikkan. Nah, sekali lagi ustazah ulang caranya. Kita ambil dari atas, kita urutkan ke bawah dan kita balikkan halamannya. Apabila anak ustazah membalikkan buku seperti yang saya praktekkan, maka kita sudah bisa menjaga dan memelihara buku. Nah, sekarang coba anak ustazah praktekkan bagaimana cara membalik halaman buku. Perhatikan ya, kita tarik ke bawah, kita balikkan. Nah, itulah cara kita untuk menjaga dan memelihara buku. Nah, jangan pula membuka buku anak ustazah digini-ginikan ya, atau diputar seperti ini. Nah, itu dapat merusak buku kita. Nah, sekarang antum perhatikan kembali gambar yang ustazah tayangkan. Nah, pada gambar ada siapa ini namanya? Siapa namanya? Ada si Dayu, pintar. Ada si Dayu. Nah, pada gambar Dayu sedang membaca buku. Nah, aturan membaca buku juga ada. Nah, bagaimana supaya kita membaca buku itu bisa terlihat jelas, mata kita tidak sakit dan tidak lelah. Nah, seperti yang ustazah lihat, si Dayu sedang membaca buku. Nah, di atas bukunya itu ada sebuah benda. Apa itu namanya? Pintar, lampu belajar atau lampu untuk membaca. Nah, jadi ketika kita membaca, kita harus memperhatikan posisi duduk kita. Seperti tadi kata ustazah. Nah, jadi posisi duduk kita perbaiki terlebih dahulu, punggung kita luruskan, kepala kita tegakkan dan atur jarak buku dengan mata kita.
Kemudian kita membaca harus di tempat yang terang. Nah, harus cahaya yang penuh yang bisa menyinari buku bacaan kita. Jadi tidak boleh anak ustazah membaca di tempat yang gelap atau cahaya yang redup. Cahaya yang tidak terang atau kurang terang dapat merusak mata kita. Seperti gambar ini, antum lihat. Nah, si Dayu membaca buku pada tempat yang ada pencahayaannya. Jadi walaupun di kelas, di rumah atau di kamar, boleh baca buku, boleh. Tetapi cahayanya harus terang supaya mata kita tetap sehat. Ada dengar anak ustazah? Nah, apakah anak ustazah sekarang belajar dalam ruangan yang terang? Bagus, anak ustazah yang sudah terang. Nah, terang itu bukan berarti kita siang hari hidupkan lampu ya. Nah, tapi kita cari tempat yang cahaya matahari itu bisa menerangi buku kita. Nah, kalau lampu kita gunakan untuk malam hari menerangi apa yang akan kita baca. Nah, itulah cara kita memelihara kesehatan mata kita. Ada jelas anak ustazah? Nah, mudah-mudahan paham ya. Bagaimana anak ustazah? Sudah mengerti cara membolak-balik buku dan cara kita membaca di depan cahaya yang terang supaya mata kita tidak sakit. Nah, hal tersebut juga termasuk salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Selain membaca di tempat yang terang dan duduk dengan baik dengan posisi yang benar, kita bisa juga menjaga kesehatan tubuh kita dengan bergerak. Apakah itu berolahraga, melompat-lompat, kemudian menari. Nah, sekarang ustazah mau mengajak anak ustazah untuk menggerakkan semua anggota tubuh melalui bernyanyi dan menari. Apakah anak ustazah mau? Nah, bagus sekali. Mau ya? Nah, berikut ini ada video yang akan ustazah tayangkan. Anak ustazah boleh ikuti gerakannya supaya tubuh kita sehat, supaya tubuh kita ini kuat, dan supaya kita merasa senang dan gembira. Nah, simak ya video ustazah berikut ini. 5, 4, 5, 4, 3, 2.
Bagaimana anak ustazah? Senang? Tentunya senang ya. Nah, video tadi mengajak anak ustazah untuk bergerak mengikuti irama, sekaligus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi dengan bernyanyi dan menari membuat kita merasa gembira dan bahagia. Nah, tubuh kita ini ternyata banyak ya manfaatnya. Nah, banyak ternyata manfaat tubuh kita. Salah satunya tadi bisa kita gunakan tubuh kita untuk bernyanyi dan menari dan menggoyangkan semua anggota tubuh kita. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, haruskah kita bersyukur? Nah, tentu kita harus bersyukur karena yang menciptakan tubuh kita ini siapa? Allah. Nah, yang menciptakan kita, semua anggota tubuh kita ini adalah Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan bagaimana? Dengan cara menjaga anggota tubuh kita tetap sehat, tetap bersih, dan tetap terjaga semuanya. Nah, jadi itulah cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga dan memelihara semua anggota tubuh kita. Nah, anak ustazah, apakah senang belajar hari ini? Mudah-mudahan senang ya nak, walaupun kita masih belajarnya di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi anak ustazah. Pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya nak pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, pada pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, anak ustazah sudah tahu mana bagian tubuh kita yang boleh disentuh dan mana bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh. Kemudian anak ustazah juga ada tahu apa yang harus kita lakukan apabila bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh dipegang oleh orang lain. Kedua, anak ustazah sudah mengetahui cara memegang buku serta membalikkan buku dan pencahayaan yang benar saat kita membaca. Yang ketiga, dengan menari tadi, anak ustazah dapat menggerakkan semua anggota tubuh melalui irama lagu. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita tutup pembelajaran kita dan jangan lupa ya nak, ada tugas yang akan antum kerjakan. Nah, tugasnya apa tadi? Masih ingat anak ustazah? Nah, ini tugas yang antum kerjakan, yaitu antum menulis anggota tubuh kita yang tidak boleh disentuh. Itu tugas antum kerjakan di kertas yang sudah kita tentukan. Nah, baik anak ustazah, pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa sesudah belajar. Silakan angkat tangan dan tundukkan kepala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati dan yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan bermanfaat untuk anak ustazah semuanya. Nah, tugasnya saat mengerjakan tugas jangan lupa ya, perhatikan posisi duduk, kemudian posisi jarak mata dengan buku, dan yang terakhir yaitu cahaya yang terang saat kita membaca ataupun menulis. Ingat ya nak. Nah, selamat bekerja, semangat ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang ke-5.